Pada bagian sebelumnya, kita sudah melihat bahwa mereka yang bekerja sebagai petani dan buruh tani semakin lama semakin berkurang. Karena kerja keras untuk upah yang rendah, anak muda lebih memilih sumber penghasilan dari sektor lain. Tapi, tidak hanya jumlah buruh tani yang berkurang. Lahan yang digunakan untuk menghasilkan bahan pangan atau tanah garapan juga berkurang. Jadi siapa dan bagaimana kita menghasilkan pangan di masa yang akan datang? Dalam video ini, kita akan melihat tentang tingkat produktivitas. Penting untuk dicatat perbedaan antara tingkat produksi dan tingkat produktivitas. Pada bagian sebelumnya, kita melihat tingkat produksi atau berapa banyak keseluruhan pangan yang diproduksi Indonesia sebagai sebuah negara. Sementara tingkat produktivitas mengacu pada berapa banyak panen yang dihasilkan sebuah tanaman pangan dengan ukuran lahan tertentu, misalnya per hektar. Dan berapa banyak tanaman pangan atau sawah dapat memproduksi, tentu saja akan memengaruhi tingkat produksi. Berikut ini tingkat produktivitas per hektar di Indonesia. Beras, 3,3 ton per hektar. Gula, 5,7 ton per hektar. Jagung, 5,2 ton per hektar. Dan kedelai, 1,6 ton per hektar. Sekarang kita bandingkan dengan negara-negara lain. Di Thailand, negara penghasil beras dalam jumlah besar, produksinya sebanyak 1,9 ton per hektar. Di Brasil, mereka memproduksi 70 metrik ton per hektar gula. Di Cina, mereka memproduksi 5,8 ton per hektar jagung. Dan terakhir di Amerika Serikat, mereka menghasilkan 3,2 ton per hektar kedelai. Rencana pemerintah baru-baru ini bertujuan untuk mencapai swasembada pangan, yang berarti bahwa pemerintah menginginkan Indonesia untuk menghasilkan bahan pangan sendiri dan tidak ingin mengimpor dari negara-negara lain. Apakah ini kebijakan yang bijaksana? Mengingat kita tidak menghasilkan cukup pangan, seperti yang telah kita bahas di video sebelumnya. Mari kita lihat contoh program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri. Kita ingat misalnya program Mega Proyek Beras yang bertempat di Kalimantan Tengah sekitar tahun 1996. Proyek ini menjadikan 1 juta hektar hutan rawa gambut menjadi sawah padi. Dan untuk mengairi lahan tersebut, pemerintah membangun ribuan kilometer saluran air. Dan hasilnya, proyek ini mengurangi cakupan hutan di area tersebut dari 64% pada tahun 1991 menjadi hanya 45% pada tahun 2000. Dan proyek ini juga membunuh sekitar ribuan orang utan akibat kehilangan habitat. Apakah ini patut dilanjutkan? Tingkat produktivitas proyek hanya mencapai sekitar 1 ton per hektar. Hanya sepertiga sawah skala kecil yang dapat mencapai 3 ton per hektar. Proyek ini akhirnya dihentikan setelah terjadi beberapa kali kebakaran hutan antara tahun 1997 dan tahun 2000. Proyek seperti ini menelan biaya yang besar sekali untuk membangun lahan, memasang sistem irigasi untuk mengairi lahan padi, dan menyediakan cukup air untuk tanaman pangan. Dan yang paling penting adalah proyek ini ternyata merusak lingkungan dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Pertanyaan tentang bagaimana meningkatkan produktivitas dengan keterbatasan lahan yang meningkat dan tenaga kerja yang berkurang menjadi masalah yang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Beberapa negara mulai beralih menggunakan teknologi dan riset. Beberapa contohnya seperti Australia yang menggunakan sistem otomatisasi yang mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Contoh lainnya adalah Belgia yang menggunakan metode pencitraan satelit untuk memetakan kondisi tanah dan tanaman. Dan yang terakhir, perusahaan Jepang yang berusaha untuk mengembangkan lahannya tanpa tanah sama sekali. Kita juga harus mencari cara yang efisien untuk menghasilkan pangan yang memadai tanpa merusak lingkungan.